Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Rahmadina, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini: 1. Menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil pembagian bilangan pecahan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Ananda mampu menentukan hasil perkalian bilangan pecahan. Dan yang kedua, Ibu harapkan Ananda mampu menentukan hasil pembagian bilangan pecahan. Baiklah Ananda Ibu, silakan simak video berikut ini. Dan Ibu ingatkan ya, jangan lupa tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, kita masuk untuk perkalian pecahan. Ananda ketahui bahwa perkalian pecahan dengan pecahan untuk mengalihkan dua pecahan A per B dan C per D itu kita lakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Bagaimana caranya? A per B dikali dengan C per D sama dengan pembilang kali pembilang, A dikali dengan C, B dikali dengan D. Dengan B dan D itu tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat untuk sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama, kita ketahui bahwa memiliki sifat tertutup. A dikali dengan B hasilnya sama dengan C. Artinya juga nanti merupakan bilangan bulat pecahan. Contoh, 1 per 2 dikali dengan 2 per 3 itu hasilnya kita ketahui bahwa pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali penyebut, maka 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 per 6. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 dapat 1 per 3. Maka yang kedua, sifat komutatif. A dikali dengan B sama hasilnya dengan B dikali dengan A. Kita lihat contohnya. 1 per 2 dikali dengan 2 per 3, apakah sama dengan 2 per 3 dikali dengan 1 per 2? Karena 1 per 2 dikali 2 per 3, sudah kita lihat juga yang di atas, sama, maka hasilnya juga 1 per 3. Dan 2 per 3 dikali 1 per 2, 2 kali 1 2, 3 kali 2 adalah 6, dapat 2 per 6, juga sama kita bagi 2, maka 2 dibagi 2, per 6 dibagi 2, hasilnya juga 1 per 3. Di sini juga dapat dikatakan bahwa untuk perkalian pada bilangan pecahan berlaku sifat komutatif. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif. A kali B dikali dengan C sama dengan A dikali dengan dalam kurung B dikali dengan C. Kita lihat contoh dalam kurung 1 per 2 dikali 2 per 3 tutup kurung dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung 2 per 3 dikali 1 per 4. Di sini kita lihat berapa hasilnya. 1 per 2 dikali dengan 2 per 3 itu hasilnya adalah 2 per 6. Dikali dengan 1 per 4 maka didapatkan 2 per 24. Kita sederhanakan 1 per 12. Dan untuk 1 per 2 dikali dengan 2 per 3 dikali 1 per 4. Di sini kita lihat yang di dalam kurung hasilnya adalah 2 per 12. Jadi 1 per 2 dikali dengan 2 per 12 juga
2/24. Maka juga hasilnya 1/12. Jadi untuk perkalian pada pecahan juga berlaku sifat asosiatif. Dan yang keempat yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Juga A dikali dalam kurung B ditambah C juga sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Kita lihat contohnya. 1/2 dikali dalam kurung 2/3 ditambah 1/4. Maka untuk distributif bisa kita buat 1/2 dikali 2/3 tutup kurung ditambah dalam kurung 1/2 dikali 1/4. Maka hasilnya kita lihat di sini, ini 1/2. Kalau kita buat 2/3 ditambah 1/4, itu kita samakan penyebutnya per 12, maka dapat hasilnya 11/12. Jadi kalau sebelah ruas kiri 1/2 dikali 11/12 sama dengan 11/24. Sedangkan ruas kanan kita lihat 1/2 dikali 2/3 hasilnya adalah 2/6. Ditambah 1/2 dikali 1/4, 1/8. Kita samakan penyebutnya per 24. Maka 24 dibagi 6 dapat 4 kali 2 8. 24 dibagi 8 3. Kita kali dengan 1 juga 3. Maka hasilnya 8 ditambah 3 11/24. Ternyata hasil untuk ruas kiri dengan ruas kanan sama. Maka untuk sifat perkalian pada pecahan berlakulah sifat distributif. Untuk pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Juga kita lihat contoh yang tadi, tapi di sini dalam bentuk pengurangan. 1/2 dikali dalam kurung 2/3 dikurang 1/4, maka berlaku dalam kurung 1/2 dikali 2/3 dikurang dalam kurung 1/2 dikali 1/4. Kita lihat yang sebelah kiri ruas kita, maka kita mendapatkan 2/3 dengan kurang 1/4, itu kita samakan penyebutnya per 12. Jadi 8/12 dikurang 3/12, 1/2 tetap yang di depan, maka hasilnya adalah 1/2 dikali 5/12, dapat 5/24. Sedangkan untuk ruas kanan itu kita lihat 1/2 dikali 2/3 hasilnya adalah 2/6. 1/2 dikali 1/4 yaitu 1/8, maka 2/6 dikurang 1/8 hasilnya 8/24 dikurang 3/24, samakan penyebutnya, maka dapat kita peroleh juga 5/24. Jadi di sini juga berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, dan terakhir sifatnya yaitu bilangan 1 adalah unsur identitas pada perkalian, yaitu A dikali dengan 1 sama dengan 1 dikali A. Jadi apabila kita mengalikan 1/2 dikali 1, maka 1 dikali 1/2 juga hasilnya adalah 1/2. Bagaimana Ananda semua? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut untuk inverse pada perkalian. Apa inverse pada perkalian? Inverse perkalian dari pecahan A per B, inverse itu artinya kebalikan, adalah B per A. Atau inverse perkalian dari B per A adalah A per B. Jadi suatu bilangan jika kita kalikan dengan inverse pada perkaliannya, maka hasilnya juga sama dengan 1. Nah, bagaimana Ananda Ibu? Paham dengan materinya? Ibu yakin Ananda pasti paham. Dan kalau sudah paham, kita lanjut ya dengan contoh soal. Enjoy! Kita lihat contoh soal, boleh Ananda paham? Kita lihat soal nomor 1.
1/4 dikali dengan 3/2. Maka kita akan tahu untuk perkalian cukup kita melakukan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi kita selesaikan 1 dikali 3 per 4 dikali 2. 1 dikali 3, 3 per 8. Kita lihat yang kedua, min negatif 21/3 dikali 3, 5/6. Ini dalam bentuk pecahan campuran dan juga ada bilangan bulat negatif. Maka untuk penyelesaiannya kita selesaikan pecahan campuran ini, kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Caranya Ananda sudah paham. 3 dikali dengan min negatif 2 ditambah 1 maka dapat negatif 7/3. 6 dikali 3 18 tambah 5 23/6. Selanjutnya kita juga melakukan pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka negatif 7 dikali 23 itu 161 negatif per 18. Kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran, maka mendapatkan nilainya negatif 8/17/18. Bagaimana Ananda? Sudah paham tentang perkalian pecahan? Kalau sudah paham, Ibu lanjut yang kedua, yaitu tentang pembagian pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D, dengan D tidak boleh sama dengan 0, C tidak boleh sama dengan 0, D tidak boleh sama dengan 0, maka berlakulah A per B dibagi dengan C per D, hasilnya A per B bagi kita ubah menjadi kali, dapat C per D kita balik menjadi D per C, di mana D per C ini merupakan inverse atau kebalikan dari C per D. Jadi untuk pembagian bentuk bagi kita ubah menjadi kali, yang C per D kita balik menjadi D per C. Bagaimana Ananda? Ibu harap Ananda paham ya. Lebih pahamnya kita lihat contoh soal. Yang pertama 1/3 dibagi dengan 1/2. Jadi di sini dapat kita selesaikan bagi, kita ubah menjadi kali. Maka 1/3 dikali dengan 1/2 dibalik menjadi 2/1. Maka hasilnya 1 dikali 2 per 3 dikali 1. Dapatlah 2/3. Untuk soal yang kedua, dalam bentuk pecahan campuran 3/4 dibagi dengan negatif 2 1/6. Untuk pecahan campuran kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 3/4 adalah 15/4 dibagi ini negatif 13/6. Bagi kita ubah menjadi kali, makanya 15/4 dikali negatif 6/13. Maka hasilnya adalah negatif 90/52. Kita sederhanakan menjadi negatif 138/52 sama dengan negatif 1, sama-sama kita bagi 2, 19/26. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ibu harap Ananda dapat memahaminya ya. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.